Ikhwan dan akhwat fillah yang dirahmati Allah, setiap manusia atau insan yang normal, mohon maaf, yang tidak mengalami gangguan jiwa, pasti hidupnya ingin sukses, bahagia, not only tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan sukses dan bahagia kalau orang yang baik bukan hanya untuk diri dan keluarganya, tetapi juga untuk tetangga, masyarakat, dan bahkan untuk bangsanya. Dan buat kita muslim-muslimah yang beriman sesungguhnya tidak harus susah-susah mencari tools, metode atau cara bagaimana kita menggapai kebahagiaan, kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Sejak jam 5 tadi kita dengan seksama mendengarkan tausiah Ustadz Hasanuddin Taib, saya kira esensinya di situ. Tetapi kalau boleh saya share ya, bahwa kalau manusia itu ingin hidup sukses, bahagia di dunia dan akhirat, maka jawabannya atau guidelines-nya ada di Al-Quran dan tentunya dibarengi Al-Hadis. Tapi di Al-Quran itu Allah memastikan atau memberikan insight atau petunjuk pada kita bahwa kita kalau ingin hidup sukses bahagia, jalan satu-satunya adalah kita mukmin, mukminah, muslim, muslimah harus hidup beriman dan bertakwa pada Allah. Dan kalau saya boleh share beberapa slide, Ustadz Hasan dan seluruh jamaah pengajian yang dirahmati Allah, silakan Mas Randi share slide pertama. Jadi menurut Al-Quran dan hadis ya bahwa kunci hidup sukses bahagia di dunia dan akhirat itu adalah kita beriman dan bertakwa pada Allah. Nah itu Bapak Ibu sekalian ada tiga alasan gitu ya utama kenapa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah pasti dan pasti hidupnya itu sukses bahagia di dunia akhirat. Alasan pertama adalah menurut informasi dan janji Allah sendiri di dalam Al-Quran itu biasa kita sebut kalau orang di pesantren namanya dalil nakli atau alasan nakli ya. Dan yang kedua adalah alasan rasional, alasan akli karena memang di dalam Islam kalau orang tidak punya akal tidak dituntut untuk beragama gitu ya. Kemudian alasan ketiga, alasan fakta, fakta empiris gitu ya, bahwa orang yang hidupnya beriman dan bertakwa itu pasti sukses dan bahagia. Bapak Ibu, saya kira lebih tahu dari saya, tapi kalau Bapak Ibu ya rajin ya, berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, mentadaburi, dan mengamalkan, pasti dan pasti ingat Al-Quran surat ke-65 atau surat At-Talaq. Itu janji Allah ada tertuang di dalam ayat kedua sampai ayat kelima. Di dalam penggalan ayat kedua dari surat At-Talaq ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Jadi kata Allah, barang siapa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan mahraj atau jalan keluar kalau dia menghadapi kesusahan atau kalau dia menghadapi problema gitu ya. Kemudian di awal ayat ketiganya Allah berfirman, wariyazuku min haitsu la yahtasib. Jadi kata Allah, bagi orang yang beriman dan bertakwa, Allah itu memberikan rizki yang acap kali datangnya tidak disangka-sangka Bapak sekalian. Kalau kita rajin bekerja, kemudian bersilaturahim dengan manusia itu dengan baik, dan kemudian berdoa pada Allah, beriman dan bertakwa, itu acap kali. Kita pun saya kira di antara kita semua para apa namanya jamaah pengajian ngaji bareng online pasti sering menjumpai begitu. Kalau kita udah kerja keras, berdoa, bertahajud ya dan bertakwa kepada Allah, acap kali sering sering sekali ya kita merasakan ada aja rezeki gitu ya. Kemudian di ayat ketiganya di dalam kalimat berikutnya Allah berfirman, wa may yattaqal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah itu akan memberikan kecukupan hidupnya. Jadi cukup aja gitu. Walaupun nggak berlebihan Ustaz Hasan gitu. Kalau orang beriman bertakwa tuh kerja keras, kerja ikhlas, berdoa pada Allah, profesional, menjalin silaturahim gitu ya. Itu cukup. Yang tadinya seolah-olah nggak ada rezeki, tiba-tiba ada rezeki bisa beli Nova, beli rumah yang asri, indah, dan islami begitu ya. Kemudian di ayat keempatnya,
Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra." Jadi barang siapa orang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan di dalam hidupnya. Easy aja, easy, itu tidak terlalu difficult ya, tidak terlalu hard hard life gitu. Kemudian dalam ayat kelimanya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka setiap amalannya, pahalanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya kalau dia berbuat dosa-dosa kecil, bukan dosa besar ya, itu diampuni. Kalau dosa besar kita tahu harus benar-benar melakukan taubatan nasuha gitu, kayak riba, berzina, korupsi, dan seterusnya gitu. Nah, itu janji Allah buat orang yang beriman dan bertakwa untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia. Tercantum atau terangkum dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 5. Banyak juga ayat-ayat yang lain, tetapi kalau semua diungkap nggak cukup sehari, bahkan nggak cukup setahun gitu ya. Kemudian pertanyaan kita adalah apalagi yang diperlukan manusia? Kalau pertama adalah tadi janji Allah buat orang yang beriman bertakwa, jalan keluar kalau kita menghadapi kesusahan. Kedua adalah rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Ketiga adalah kecukupan di dalam hidupnya itu ya. Kemudian empat adalah kemudahan. Allah memberikan kemudahan bagi orang beriman dan bertakwa. Dan kemudian yang kelima dan keenam, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kalau kita mukmin, mukminah, muslim, muslimah beramal soleh. Sebaliknya kalau kita melakukan dosa, itu Allah akan mengampuni. Nah, lalu pertanyaan kita, itu kan di dunia, Ustadz Hasan itu, bagaimana kalau kalau di akhirat? Nah, Bapak Ibu silakan ya membaca dan mentadaburi surat Ali Imran. Mohon maaf nih, bukan surat kedua tapi ketiga gitu ya. Di ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfirati mirabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133, hai orang-orang yang beriman, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah dan surga yang luasnya even bigger than the skies and than the earth, yang bahkan lebih besar dari langit dan bumi, uiddat lil mutakin. Jadi bahwa surga di akhirat nanti itu hanya diberuntukkan kepada muslim-muslimah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi harusnya Ustadz Hasan dan seluruh jamaah ngaji bareng online tidak ada kata muslim atau muslimah tuh bete gitu ya, boring, kemudian patah hati, kemudian jengkel, kemudian apalagi putus asa, nauzubillah min dzalik. Karena Allah udah menjanjikan bahwanya kita muslim-muslimah yang beriman dan bertakwa yang punya tiket untuk masuk surga gitu. Iya kan? Dan Allah ada sebuah hadis ketika Rasulullah itu ditanya mengenai dunia oleh para sahabatnya, Rasulullah menjawab, dunia itu tamsilahnya atau analoginya, kalau kau celupkan jarimu itu di samudera yang paling luas, misalnya Samudra Pasifik, itu ada 5 samudra atau lautan di dunia, yang paling luas itu Samudra Pasifik atau Pacific Ocean. Itu kita celupkan jarinya, lalu jari kita itu diangkat gitu, lalu ada tetesan air, itulah dunia itu. Dan ada hadis lain yang sahih pula, kata Rasulullah bahwa kenikmatan Allah yang dicurahkan di dunia ini only 1%, hanya 1%. Sedangkan di surga 99%. Tapi anehnya orang banyak yang berantem antara anak dan orang tua, antara saudara, antara tetangga, antara teman satu kantor, gara-gara rebutan harta, gara-gara rebutan jabatan. Nauzubillah mendalik. Betapa mohon maaf bodohnya orang itu. Betapa tertutupnya orang itu karena nggak pernah ikut ngaji bareng orang lain, nggak pernah baca dan mentadaburi Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama yang khosh itu. Jadi sekali lagi, tidak ada itu kalau Muslim itu beriman dan bertakwa, kemudian menjalankan Islam secara kafah, menyeluruh, dan itiba menurut tuntunan Rasulullah tuh yang tidak bahagia dan tidak sukses. Karena tujuan kita adalah surga. Padahal masalah kan yang seringkali membuat orang itu memutilasi istrinya, kayak sekarang makin banyak terjadi itu, yang merampok, yang membunuh orang lain, atau bunuh diri gitu ya. Itu
karena ada masalah, dan definisi masalah menurut Peter Drucker dalam perspektif duniawi ya adalah kalau tujuan kita itu tidak tercapai. Jadi ada gap antara das sollen, keinginan, dan fakta atau das sein ya. Nah, itu kalau orang sekuler dan orang kafir dan orang yang tidak percaya sama akhirat, kalau dia ingin jadi presiden lalu nggak jadi presiden bisa bunuh diri itu. Kalau dia ingin jadi menteri nggak jadi menteri bisa bunuh diri itu. Kalau dia ingin kaya tidak kaya bisa korupsi itu dan seterusnya itu. Tetapi kalau orang yang beriman karena tujuannya adalah di surga dan tahu bahwa makna kehidupan di dunia itu hanya sementara, senda gurau, sandiwara, mataul gurur ya, dan apa namanya ujian gitu. Kalau kita itu sudah berusaha dan berdoa, lalu hasilnya tidak sesuai kita harapkan, itu kita tinggal bertakwa kepada Allah karena kita punya tujuan yang lebih ultimate, yang lebih hakiki adalah masuk surga dan menggapai ridha Allah seperti Ustadz Hasanuddin tadi elaborasi dengan panjang lebar. Hadirin rahimakumullah, itulah janji Allah buat orang yang beriman dan bertakwa, sukses bahagia secara individu itu di surat At-Talaq ayat 2 sampai 5, kemudian sukses bahagia di akhirat dengan masuk surga ada di surat Ali Imran ayat 133. Nah, bagaimana kalau eh, eh, penduduk suatu negara, entah itu Indonesia, entah itu beriman dan bertakwa pada Allah? Inilah Allah punya janji dan komitmen gitu ya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura wa amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, jikalau sekiranya penduduk suatu negeri, entah itu negeri Cirebon, negeri Jawa Timur, negeri Indonesia, any kind of negeri itu, beriman dan bertakwa kepadaku, pada Allah maksudnya, pastilah Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah yang datangnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan dari perbuatannya. Contohnya adalah Indonesia, negara yang oleh Allah diberkahi kekayaan alam yang sangat berlimpah, gemah ripa laut jinawi, tapi rakyat miskinnya menurut pemerintah masih 26 juta orang. Itu kalau garis kemiskinannya 580.000 per orang per bulan. Sedangkan kalau menurut garis kemiskinan yang realistis sesuai dengan kenyataan di lapang, yaitu garis kemiskinan yang dirumuskan oleh Bank Dunia, yaitu $3,2 per orang per hari atau $96 per orang per bulan, atau kalau dirupiahkan Ustadz Hasan sekitar 1,5 juta per orang per bulan, maka rakyat Indonesia yang masih miskin itu sekitar 112 juta atau sekitar 37%. Dan ketika saya kemarin melakukan kampanye untuk terpilih jadi anggota DPR RI di kota Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bahwa kemiskinan itu benar-benar terjadi di Indonesia. 40% rumah yang ada di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu itu 40%-nya itu dihuni oleh lebih dari 2 keluarga, Ustadz Dasan. Karena Masya- apa? Orang tua itu punya anak, anak itu udah 5 tahun, 10 tahun nggak punya kerjaan, atau kalau punya kerjaan pun gajinya atau pendapatannya kecil sekali, di bawah 2,5 juta. Nah, itulah akhirnya rumahnya numpuk-numpuk. Menyedihkan sekali. Sementara banyak pejabat yang bisnis nikel, bisnis timah 127 triliun dan seterusnya. Itu karena tidak beriman dan bertakwa